Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, tolong saudara subscribe, klik itu like-nya, klik juga lonceng tanda notifikasi, serta share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak-banyaknya supaya ini makin berkembang. Dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mempersembahkan sesuatu ke akun bank yang ada di bawah ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Kristen Rasuliah ini, iman Ortodoks ini, saudara bisa menghubungi Romo Yakobus supaya saudara didaftarkan kepada program kami namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa belajar di sana. Tetapi ini hanya untuk orang yang ingin jadi Ortodoks dan ingin bergabung. Kalau tidak, ya cukup di YouTube ini saja. Nah, kalau saudara ingin ikut ibadah dengan kami, ingin mengetahui cara ibadah secara lebih dekat, saudara bisa datang kepada parokia kami atau kepada komunitas Ortodoks kami, yang alamatnya nanti di akhir daripada video ini saudara akan lihat alamat-alamat itu. Nanti kalau di kolom komentar ada orang yang memberikan alamat yang tidak ada di sana, jangan terima itu, jangan abaikan saja. Itu orang yang bukan dalam pelayanan kami, orang yang tidak ada kaitannya dengan kami, orang yang mencari kesempatan, mencari gampangnya saja mengambil dari karya orang lain. Oke? Nah, kalau saudara tertarik untuk membeli buku-buku yang dikeluarkan oleh kami, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora. Ini nomor teleponnya 0812-8959-8568. Kami ada banyak buku-buku seperti ini untuk saudara yang baru saja. Saya adviskan untuk beli buku ini, ya, mengenal Gereja Ortodoks, dan juga buku ini sebagai pelengkapnya ini, ya. Melawan Kompromi Iman ini, dan juga buku karya tulisan saya ini, ya. Atau ada banyak buku-buku lain, saudara bisa tanyakan pada Ibu Theodora, ya. Ada banyak di alamat tadi. Baik, pertanyaan sekarang datang dari saudara, dan sudah lama saya tidak menjawab. Saudara Begu Ganjang. Selamat bertemu kembali saudara Begu Ganjang. Ini tertawa itu yang rekam ini karena tahu artinya Begu Ganjang itu setan, ya. Gendruwo orang Jawa bilang. Pagi Romo, pagi, kebetulan ini pagi juga, ya. Maaf, baru menjawab sekarang, ya. Oke, mau tanya lagi, ya boleh. Minta tolong buat satu video komplit memotivasi berdasarkan Alkitab tentang kehilangan semangat hidup, putus asa, merasa tidak berarti, merasa tidak dicintai, rendah diri, kegagalan, kuliah belum kelar, belum dapat pekerjaan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan, bully, penindasan, pelecehan, cacat tubuh, misal buta, tidak bisa berjalan, penyakit yang belum sembuh, jodoh tak kunjung datang, kesulitan keuangan, ditinggal orang yang dicintai, kematian, cerai, dikhianati, difitnah, dan penipuan. Terima kasih Romo. Saudara Begu Ganjang, ini adalah pengalaman umum yang didapat oleh semua orang. Dan ini bisa berlaku dan bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan Allah, jikalau kita mengasihi Allah, di dalam semua situasi tadi, Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi bagi orang beriman itu. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuh, perhatikan ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya Allah itu ikut campur tangan dalam permasalahan kita. Dia tahu apa yang menjadi permasalahan kita ini. Asalkan, apa teruskan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, kekecewaan apapun, jadi jomblo, kehilangan pekerjaan, sakit tidak sembuh-sembuh, dan macam-macam. Kalau kita mengasihi Allah, Allah ikut bekerja. Dan itu hasilnya pasti kebaikan gitu loh. Maka di situ kita akan itulah kasih karunia Allah. Akhirnya kita punya pengharapan dalam kasih karunia Allah ini. Kita baca Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oke, ya oleh Dia kita mau jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia keselamatan dan kasih karunia pemeliharaan ilahi. Teruskan. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang. Nah, kalau kita ingat bahwa Allah itu penuh kasih karunia, ya, kita yang berdosa saja diselamatkan melalui Kristus. Apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi ini, yang sifatnya sementara. Allah pasti juga akan memelihara kita, memberikan kasih karunia-Nya. Ingat saudara, bahwa di dalam dunia tidak ada semua yang permanen. Segala sesuatu itu berubah di dalam dunia ini. Hanya satu yang tidak berubah, perubahan itu sendiri. Jadi ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan yang sangat menyesakkan kita, yang membuat kita tertekan, kita harus ingat bahwa permasalahan ini nanti akan berlalu karena hidup ini seperti roda pedati ya, yang berjalan terus. Dalam roda pedati itu kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Makanya kalau pas kita berada di bawah, seperti yang dikatakan oleh saudara Biku Kajeng tadi, merasa ya, kehilangan semangat hidup, putus asa, merasa tidak berarti, merasa tidak dicintai, rendah diri, gagal, kuliah belum kelar, belum dapat kerjaan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan, bully, penindasan, pelecehan, dan semua tadi. Itu seperti roda cikar yang lagi di bawah. Tapi ingat bahwa kalau cikar maksudnya kereta sapi ya, gerobak sapi maksudnya. Kalau di Jawa disebutnya namanya cikar. Cikar itu ada gerobak sapi. Ya. Bukan cikar di kapal itu kan ada cikar ya itu. Itu bukan itu. Maksudnya gerobak sapi. Ketika roda dari gerobak sapi itu ada di bawah, itulah gambarannya ketika kita mengalami semua yang disebutkan oleh saudara Biku Kajeng tadi. Tapi jangan merasa itu sudah selesai, sudah akhir. Hidup ini belum akhir kalau belum mati. Hidup itu belum titik, masih koma semuanya. Tunggu sampai selesainya kalimat ilahi dalam hidup kita ini. Tunggu sampai titik. Ketika belum titik kita sudah panik, belum titik kita sudah putus asa, belum titik kita sudah bingung, dan macam-macam. Saudara tidak sadar bahwa hidup ini selalu berubah. Nah, mungkin sekarang kelihatannya di bawah, nanti kalau ini berjalan di atas. Nah, waktu tadi kita di atas ya jangan lupa diri. Makanya saya lihat ada orang yang pada waktu di atas lupa diri, umpamanya ada artis gitu ya, tadinya terkenal, tapi tidak bersiap-siap ketika masa tuanya dia jadi orang miskin, tidak ada yang memperdulikan. Karena apa? Pada waktu di atas dia lupa diri, semuanya dihambur-hamburkan waktu di atas. Waktu kita jatuh di bawah, nggak punya apa-apa. Demikianlah pada waktu kita di bawah, jangan kita merasa seolah-olah sudah tidak ada harapan. Pada waktu kita di atas, jangan merasa seolah-olah tidak akan ada perubahan. Hidup selalu waspada. Makanya kita harus ingat terus pada kasih karunia Allah ini dan tetap berhati-hati. Coba baca lagi dalam bacaan kita Roma pasal 5 tadi. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, oleh iman kita masuk dalam kasih karunia ilahi, ya, terutama karunia keselamatan, tetapi juga karunia pemeliharaan, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karunia penyertaan seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 dan 28 tadi.
Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Terus kita berdiri dalam kasih karunia ini. Terus Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kekuatan dalam kemuliaan kasih Allah. karunia ini kita bermegah. Bermegah apa? Bermegah dalam keyakinan bahwa ada yang memelihara saya. Bermegah dalam keyakinan bahwa ada yang nanti memberikan pertolongan untuk saya keluar dari permasalahan ini. Bermegah dalam pengharapan. Kalau kita tahu kasih karunia, kita tidak akan putus asa. Putus asa itu apa sih? Harapan. Putus asa artinya putus harapan. Sudah tidak punya harapan. Hopeless bahasa Inggrisnya, hopeless bahasa Belandanya. Tidak punya harapan. Nah, kalau tidak punya harapan, berarti kita tidak punya iman. Makanya kita perlu ada iman, yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu akan memberikan apa yang kita minta, bahwa Allah itu memperdulikan kita. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, maka punya iman. Jangan difokuskan pada masalah Anda. Nah, sekarang apalagi dengan COVID ini, banyak orang kehilangan harap. Karena saudaranya dan saya ini dalam beberapa bulan ini, hari ini saja, ada yang meninggal ya, memang bukan karena COVID. Kalau ini meninggalnya masih bayi, karena tadi malam saya ditelepon sama orangnya, saudara kita AC, anggota gereja kita, saudara AC, Rektarius ya, yang mengalami anaknya lahir meninggal pagi ini. Saya ucapkan ikut berduka cita atas meninggalnya anaknya. Saya belum tahu sudah diberi nama atau belum ya. Ya, saudara-saudara, kita perlu berdoa untuk mamanya yang mungkin terluka hatinya karena kematian dan juga papanya juga dan keluarganya. Ya, kita serahkan si bayi ke tangan Tuhan. Ya, kita juga ikut berduka cita atas hal ini. Ya, seperti ini. Kalau tidak punya harapan, hidup sudah pontang-panting gitu loh. Maka kita harus punya iman supaya kita punya kekokohan. Nah, iman itu apa sebenarnya? Coba kita baca Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau ingin punya harapan masa depan, harus iman. Iman itu dasarnya. Kalau tidak punya iman, tidak percaya Allah ada Allah, tidak percaya bahwa dia menolong kita, nggak percaya bahwa dia itu memelihara kita, ya akhirnya tidak ada harapan. Maka punyailah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Miliki iman itu awalnya itu. Ya. Kembali kepada Roma tadi. Roma 5. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, oleh iman kepada kasih karunia ini, terus Di dalam kasih karunia ini kita berdiri terus dan kita bermegah dalam pengharapan. Dalam kasih karunia setelah masuk menyadari kasih karunia pemeliharaannya, kasih karunia kasihnya, kasih karunia pertolongannya, itulah kasih karunia semua, ya. Kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan pada janjinya. Karena Alkitab juga menjanjikan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, pencobaan apa saja. Dibully lah. Kita merasa tidak diperhatikan kah? Kehilangan kasih lah. Jadi jomblo lah. Kalau kuliah nggak kelar-kelar lah. Dan macam-macam. Itu pencobaan kehidupan. Semua orang melewati. Artinya itu dialami oleh orang lain gitu loh. Juga bukan hanya saudara-saudara sendiri yang mengalami, ya. Oke, terus Yang tidak melebihi kekuatan manusia. nah, tidak melebihi kekuatan manusia. Buktinya apa? Saudara masih hidup gitu. Ya. Kalau nggak kuat udah mati udah. Bahwa saudara masih hidup melewati semua ini menunjukkan tidak melebihi kekuatan. Itu satu. Yang kedua, Sebab Allah setia. Allah itu setia. Nah, kita ada masalah sedikit, wah saya tidak mau ke Tuhan, nah, malah kita lupa pada Tuhan. Atau bahkan mungkin karena kita sedang dalam kemakmuran, sedang semuanya berfoya-foya, kita lupa Tuhan. Kalau Tuhan enggak. Allah itu selalu setia, memperhatikan kita. Terus? Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai, dia tidak akan membiarkan kamu dalam situasi yang demikian terus. Melampaui kekuatanmu. Dicobai melalui kekuatanmu, terus? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu harapannya di sana.
Kalau kita mengasihi Tuhan, Dia akan ikut bekerja sama dan akan mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan setia dan Dia tidak akan membiarkan kita dibiarkan begitu saja dalam pencobaan itu. Maka kembali kepada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, orang tidak mungkin datang berkenan pada Allah, makanya harus ada iman. Terus, Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada, itu pertama sekali. Jadi jangan hanya angan-angan dia, tetapi dalam keyakinan hati percaya memang Dia ada. Dia mendengarkan sekarang, Dia mendengarkan keluhan saya, Dia akan sedang berbuat untuk menolong saya. Kalau kita mengasihi Dia, syaratnya akan mengasihi tadi. Terus, Dan bahwa Allah memberi upah. Allah memberi upah. Upah apa? Upah jawaban dari doa, jawaban dari keluhan, jawaban dari kasih, jawaban dari iman, jawaban dari harapan kita tadi. Itu upahnya. Terus, Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. nah, kita sungguh-sungguh mencari Dia tidak? Sering kalau kita ada masalah, malah kita memalingkan diri kita dari Tuhan. Bagaimana dapat pertolongan, akhirnya Tuhan disalah-salahkan. Dan sering pada waktu kita doa, kita habiskan hanya mengeluh. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa gitu loh. Bukan iman. Coba kita baca dalam Yakobus ayat pasal 4, ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Karena orang bisa mata gelap kan. Kalau kita menginginkan tidak dapat, wah kita bisa marah-marah ya. Mungkin tidak membunuh secara literal, tapi ada juga yang membunuh secara literal. Kamu membunuh, kamu iri hati, terus kamu tidak mencapai tujuannya. Terus, Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. nah itu masalahnya. Pikiran kita bikin macam-macam, penuh kemarahan, penuh kejengkelan, penuh macam-macam. Kita tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, mungkin kita berdoa, tapi teruskan. Atau kamu berdoa Nah, juga, mungkin berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. wah kita marah lagi itu kalau itu. Kamu berdoa, kamu marah, kamu tidak menerima apa-apa. Mengapa? Karena kamu salah berdoa. Nah, ada doa yang benar, ada doa yang salah. Tidak semuanya doa itu benar. Bagaimana salah berdoa ini? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hanya untuk marah-marah doanya, tapi doanya itu sangat apa ya? Sangat egois. Bukan doa yang disertai kasih tadi. Doa yang disertai harapan tadi. Doa yang disertai ucapan syukur. Kita baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan waktu situasi sedang enak saja kita berdoa mengucap syukur. Pada waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami keputusasaan, pada waktu kita mengalami kehilangan apapun yang kita harapkan, tetap mengucap syukur. Pertama, dalam ucapan syukur itu luka-luka batin itu akan tersembuhkan. Benahi dulu batinmu sebelum masalah di luar ini. Dengan iman, dengan harapan, dengan ucap syukur, itu pembenahan batin. Nanti jikalau ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita, maka pertolongan Tuhan akan datang. Makanya dikatakan dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala. Mulai ayat yang keempat mungkin juga. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun. Mungkin pasangan hidupmu meninggal karena COVID. Nah, kalau sudah meninggal, ya sudah. Jangan yang sudah, ya sudah. Kita tidak bisa menyesalkan. Kita menyalahkan diri sendiri. Tidak. Ya sudah, semuanya ada dalam di tangan Tuhan kok. Ya sudah kalau gitu. Sekarang kita tinggal menyerah pada kehendak Tuhan. Kita bersyukur bahwa saya bisa diberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan ini, gitu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
kita kehilangan, mungkin ditipu, ya tetap mengucap syukur. Sambil mendoakan orang yang menipu kita, orang yang menyakiti kita, situasi yang membuat kita sengsara, kita ucapkan syukur, Tuhan, ini adalah cara Engkau menggembleng aku. Terima kasih. Terima kasih supaya aku menyadari akan pertolongan-Mu. Gitu, berdoa, jangan nyalah-nyalakan. Terus, ucap syukurlah senantiasa. Terus, Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. tetap berbuat baik. Jangan akhirnya karena mengalami itu akhirnya kita jadi malas untuk berbuat apa-apa, enggak punya motivasi apa-apa untuk hidup. Itu salah. Ya malah nggak akan ada jawaban. Maka dia akan tunjukkanlah kebaikanmu pada semua orang. Harus tetap hidup aktif. Boleh ada masalah apapun, hidup tetap berjalan. Boleh ada masalah apapun, kereta lembu kehidupan ini harus tetap berjalan. Nggak boleh berhenti, nggak boleh di tengah jalan. Ayo maju lagi, ya, menghadapi kehidupan ini, karena di dalam Tuhan, jikalau kita berserah kepadanya, apa yang kelihatannya merosot di luar ini akan memperbarui yang di dalam. Nanti kalau ayat ini lagi, coba baca 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami Nah, dibaharui. ini untuk membuat kita tidak tawar hati, kehilangan harapan dan lain-lain, menyadari meskipun manusia lahiriah kami merosot, apa saja, kesehatannya merosot, hubungan suami istri merosot, hubungan keluarga merosot, ekonomi merosot, semuanya merosot. Kalau kita sikapi dengan harap, kita sikapi dengan ucapan syukur, maka menjadikan manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari. Makanya ketika menghadapi kehidupan ini, apa saja kita hidup, selalu ucapan syukur, menyadari bahwa yang merosot luar ini akan membuat yang di batin itu mengalami pembaruan. Kembali kepada Filipi tadi, Filipi 4. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Jadi, jangan merasa Tuhan nggak jawab. Tuhan itu dekat. Ketika kita menyampaikan keluhan kita, dia dengar. Nah, ini harus kita yakini. Makanya tetap tunjukkan kebaikan hati kita, tetap kita berbuat baik, kita berbuat aktivitas kita tidak boleh terhenti oleh karena masalah. Terus, Tuhan Janganlah hendaknya ya kan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan khawatir. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada, Tuhan itu yang mengontrol hidup kita. Jangan berusaha mengontrol hidupmu sendiri, kamu gagal. Serahkan kepada Tuhan yang akan mengatur hidup kita, yang akan mengontrol hidup kita. Dia akan buka jalan, meskipun waktunya belum tidak selalu sesuai seperti kalian inginkan. Kadang-kadang tiba-tiba, kadang-kadang harus menunggu lama. Saya sudah melewati banyak hal seperti itu. Baca lagi. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Ya, terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ya, katakan. Artinya harus rajin berdoa. Harus rajin menyampaikan semua apa yang menjadi beban dalam hati ini kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, dengan berserah, dengan berharap, jangan memaksa. Jangan memaksa. Kita harus bisa rela seperti Yesus. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku. Kalau kita paksakan kehendak kita yang harus jadi, ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Berarti kita memaksa Tuhan. Berarti kita tidak percaya pada belas kasihannya, tidak percaya pada kasih karunia-Nya. Serahkan. Terus? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kan? Ucapan syukur lagi kan? Nyatakan semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi kalau ucapan syukur itu gaya hidup. Bersyukur apapun yang terjadi. Dikhianati orang, kehilangan barang, rugi, ini dan itu semua apapun yang terjadi. Ucapan syukur kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Dan kalau kita itu bisa menjadikan tertanam dalam hati kita, apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu Nah, itu dalam Kristus Yesus. damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dia tidak mungkin, kok bisa begini gitu nanti. Ya. Bisa terjadi. Sesuatu yang di luar batas nalar kita, itu akan terjadi ketika kita mempunyai iman, harap, dan tetap berbuat segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi demikian saudara, jangan lagi hidup di dalam dunia kita yang sempit. Arahkan mata kita kepada Allah dengan harap, dengan kasih, dengan keyakinan, dan dengan ucapan syukur. Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.